membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka untuknya balasan atau pahala 10 kali lipat yang sepertinya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, dan barang siapa yang datang bertemu dengan Allah membawa satu dosa, satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan diberi balasan untuknya kecuali yang semisal dengannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ini adanya jasa, ya, adanya jasa kelak pada hari akhirat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, bahkan kita bacakan juga surat Al-Anbiya ayat 47, Allah berfirman, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kelak kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat yang seorang jiwa pun tidak akan pernah dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, sekalipun hanya seberat khardal, ya, kami akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini khani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa hisab, perhitungan amal antara orang yang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Ya, antara orang kafir dan orang beriman berbeda. Bahkan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ada orang masuk surga tanpa hisab. Dan orang yang beriman yang tidak termasuk di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, ini Allah akan berikan untuknya perhitungan yang mudah. Ya, hisab yang mudah, di mana Allah tabaraka taala hanya sekedar bertanya kepadanya tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan kalau semuanya sudah ia akui, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu waktu di dunia dosa-dosamu ini telah aku sembunyikan, telah aku tutupi dari manusia, maka hari ini aku akan ampuni dosa-dosa itu untukmu semuanya. Sehingga akhirnya diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Adapun orang kafir, orang munafik, maka akan diseru di hadapan khalayak ramai manusia, dan Allah tabaraka wa taala mengatakan, alladzina kadzabu ala rabbihim haula alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Mereka itu orang-orang yang mendustakan Rabb mereka, dan ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ini beberapa dalil yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang poin yang kedua, bahwa seorang muslim tatkala beriman dengan yaumil akhir, maka di antara yang ia imani adalah adanya perhitungan amal dan adanya balasan. Ini khani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga dalam pembahasan iman kepada hari akhir, maka seorang muslim tatkala beriman dengan hari akhir, di antara yang ia imani adalah iman bil jannati wan nar, beriman dengan surga dan neraka. Ini di antara hal yang diimani oleh seorang muslim dan muslimah tatkala ia beriman dengan hari akhir. Maka dia mengimani adanya al-jannah, adanya surga dan adanya neraka. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, fal jannatu darun na'im. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa amman nar fahiya darul adab. Sedangkan neraka merupakan tempat siksa. Azab Allah tabaraka wa taala dalamnya. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, neraka berkata atau surga berkata kepada Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Rabbku, kenapa yang masuk ke dalamku mayoritasnya adalah fuqara'un nas, orang-orang fakir dari manusia, wa du'afa'uhum, dan orang-orang lemah dari mereka. Kenapa yang paling banyak masuk ke dalamku adalah orang-orang fakir, yang terbanyak orang-orang fakir dari manusia dan orang-orang lemah di kalangan manusia. Sebaliknya neraka kebalikannya. Kenapa yang paling banyak masuk ke dalamku adalah orang-orang yang sombong, orang-orang kaya,
Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Anta rahmati." Engkau adalah tempat rahmatku yang aku akan masukkan ke dalammu siapapun yang aku kehendaki. Sedangkan engkau neraka adalah tempat untuk siksaku yang aku akan masukkan juga ke dalammu siapa yang aku kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa neraka akan dipenuhi oleh Allah jin dan manusia. Akan Allah Subhanahu wa taala penuhkan neraka dari kalangan jin dan manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surga. Surga merupakan darun naim. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang tentunya ikhwan kaum muslimin dan muliakan dari rahmatullah Allah, nikmat yang ada dalam surga adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Nikmat yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin." Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu fiha ma la 'ainun ra'at." Aku telah siapkan nikmat untuk hambaku di dalam surga apa yang tidak pernah dipandang oleh mata mereka dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka dan nikmat yang tidak pernah terbetik di dalam hati mereka. Ini nikmat surga. Ya, ini nikmat surga, darun naim. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita nikmat di surga, gambaran-gambaran nikmat di surga, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Kalaupun seandainya kita tahu, maka kita hanya tahu namanya dan gambaran yang bisa ditangkap oleh akal kita saat ini, tapi hakikatnya jauh lebih tinggi daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surga ada anggur, di surga ada buah-buahan, delima, kurma dan yang lainnya. Ini hanya kata Allah, wa utubihi mutasyabiha. Mereka hanya diberikan yang sama dengan yang surga, hanya apa? Dalam nama saja, kata Abdullah bin Abbas. Jadi namanya tetap apel, namanya tetap anggur, namanya tetap kurma, akan tapi hakikatnya berbeda. Ini nikmat surga. Ini khani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi dia darun naim. Ya, darun naim yang kenikmatannya silahkan antum baca mungkin dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, dalam banyak hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang nikmat yang ada di dalam surga. Nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Dan ikhwani kaum muslimin dan muliakan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, adapun neraka adalah darul azab. Neraka adalah tempat siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya siksa yang ada dalam neraka juga tidak terbayangkan. Ya, tidak terbayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azab yang ada dalam neraka. Baik dalam Al-Qur'an maupun Nabi SAW dalam hadis tidak terbayangkan. Bagaimana Nabi kita yang mulia SAW gambarkan kepada kita bahwa tingkatan api yang diciptakan oleh Allah ada 70 tingkatan. 70 tingkatan yang semua tingkatan api derajat panasnya itu sama. Semua tingkatan dari 70 tingkatan api yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap satu tingkatan dengan tingkatan yang lain derajat panasnya sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu tingkatan dari 70 tingkatan api itu, Allah turunkan ke muka bumi untuk kemaslahatan hidup manusia. Untuk kemaslahatan hidup manusia. Sedangkan 69 Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam neraka. Maka para sahabat mengatakan, innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, yang satu tingkatan ini saja kalau digunakan untuk menyiksa itu sudah sangat cukup, sudah sangat mematikan, sudah sangat membinasakan. Kalau yang satu tingkatan yang ada di dunia ini digunakan untuk menyiksa seorang, itu sudah cukup dan sudah sangat menghancurkan dan mematikan. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya benar, cukup. Akan tapi yang satu tingkatan ini nanti akan digabungkan di akhirat sehingga genap di neraka menjadi 70 tingkatan." Maka ini kaum muslimin, adab ya, yang tak terbayangkan oleh kita bagaimana dahsyatnya. Ya, disiapkan penjaga-penjaga dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak memiliki sifat kasih sayang. Mereka akan menyiksa siapapun yang diperintahkan untuk menyiksa.
Sampai dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu faghulluhu, tsumma al-jahima salluhu." Kalau seandainya seorang hamba setelah disidang oleh Allah dan ditetapkan dia akan masuk ke dalam neraka, maka Allah mengatakan, "Khudhuhu faghulluhu." Ambil dia dan rantai dia. Rantai dia. Rantai, ikat lehernya dengan rantai. Jadi kalau sudah diputuskan neraka, maka Allah mengatakan kepada malaikat, "Khudhuhu faghulluhu." Ambil dia, rantai lehernya, summal jahim sallu, kemudian campakkan dan bakarlah ia dalam api neraka. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, tatkala Allah perintahkan malaikat untuk merantainya, malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka, ibtadarahu sab'una alfa malak, maka dia akan dikerumuni oleh 70.000 malaikat yang semuanya ingin kalau dialah yang mengikatkan rantai itu di lehernya dan dia pula yang mencampakkan orang ini ke dalam api neraka. Indah syari kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi dia adalah darul adab, tempat yang disediakan oleh Allah tabaraka taala untuk menyiksa orang-orang yang ingkar dan zalim. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Wa annahumal ma'alul abadi lil khalq. Keduanya, surga dan neraka ini adalah tempat abadi untuk makhluk. Enggak ada tempat kembali yang lain. Tidak ada tempat kembali yang lain. Kalaupun seandainya ada, disebutkan dalam sebagian riwayat berada disebut dengan A'raf, ya, surah A'raf, di Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ashabul A'raf dalam surat Al-A'raf, yaitu satu kelompok manusia yang diletakkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dataran tinggi di antara surga dan neraka. Mereka memiliki amal kebaikan yang layaknya masuk ke dalam surga. Ya, layaknya masuk ke dalam surga. Punya amal kebaikan tapi layaknya masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, mereka juga punya amal keburukan yang juga layak menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ini ashabul A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada batas, ada hijab, ada pembatas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Jadi ashabul A'raf, ya, bisa mengenali penduduk surga dan bisa mengenali penduduk neraka. Mereka berada di antara kedua tempat ini. Tempat satu adalah tempat nikmat, satu tempat siksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Dan mereka karena kenal, maka mereka mengatakan pada penduduk surga yang mereka kenal, "An salamun alaikum." Keselamatanlah atas kalian. Bahagia kalilah kalian sudah di dalam surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya, ditahan oleh Allah. Jadi sekedar melihat penduduk apa? Penduduk surga ada dalam surga, dia mengatakan salamun alaikum. Kepingin sekali dia masuk, akan tapi dia tidak diizinkan oleh Allah masuk, ditahan di A'raf ini. Sebaliknya karena mereka kenal juga dengan sebagian penduduk neraka, maka Allah mengatakan, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kalau seandainya wajah mereka, pandangan mereka dipalingkan oleh Allah ke penduduk neraka, mereka lihat orang-orang yang mereka kenal yang disiksa di dalam neraka, qalu, maka mereka berkata, sahabat Arab berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifuna bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun.
Dan orang-orang yang ada di atas Arab memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka kenal yang ada di dalam neraka. Terjadi dialog yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dan mengatakan, ma aghna ankum jam'ukum, harta yang kamu kumpulkan, wa ma kuntum tastakbirun, dan kesombongan yang kamu sombongkan itu pada hari ini tidak bermanfaat. Jadi kenal waktu di dunia ini orang hartanya banyak, sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, sehingga menolak kebenaran. Kemudian tatkala Allah campakkan dia ke dalam neraka, maka Ashabul Araf berkata kepadanya, mana hartamu? Mana kesombongan yang telah kau tunjukkan dalam kehidupan dunia? Hari ini ma aghna ankum, semuanya tidak berguna. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Orang-orang yang ada di atas Araf itu bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Maksudnya kebanyakannya orang yang masuk ke dalam surga itu selalu dihinakan oleh orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, maka dikatakan dalam banyak riwayat pengikut para nabi itu adalah orang-orang lemah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak punya harta dan sebagainya, sehingga mayoritas orang-orang yang ingkar kepada dakwah para nabi itu selalu merendahkan dan meremehkan mereka. Ini orang-orang yang enggak memiliki kedudukan. Maka Arab mengatakan, la haula'i alladziina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah. Itukah orang-orang yang sekarang di surga yang kalian bersumpah mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah, mereka selalu kalian kecilkan, kalian hina dan seterusnya. Sekarang mereka di mana? Berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang kalian rendahkan tersebut, udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada rasa takut atas kalian dan kalian tidak akan pernah bersedih. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah, dan Allah lanjutkan lagi dialog yang terjadi antara ashabun nar dengan ashabul jannah. Dialog yang terjadi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Apa kata penduduk neraka kepada penduduk surga? An afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Jadi minta, penduduk neraka itu minta kepada penduduk surga. Ini kaifiyat, subhanallah. Kelak akan terjadi dialog ini, di mana kita di neraka akan bisa melihat nanti orang-orang yang disiksa di mana? Di neraka. Dan orang yang di neraka juga kadang-kala bisa melihat nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di mana? Di surga. Coba lihat, subhanallah. Kalau penduduk surga melihat penduduk neraka, syukurnya kepada Allah makin besar. Dikarunia Allah kita bisa masuk ke tempat ini. Sedangkan penduduk neraka tatkala melihat penduduk surga, rasa sakit hati mereka itu semakin besar. Penyesalan mereka semakin besar. Maka dikatakan penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma'i wa mimma razaqakumullah. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepada kalian. Mereka minta air walaupun sedikit. Karena tatkala mereka minta air, yang diberikan apa? Cairan hitam, bagaikan apa? Bagaikan besi yang cair. Yang tatkala mereka akan meminumnya, belum lagi minumnya, maka muka mereka sudah hancur. Kal mughli yashwil wujuh, bagaikan cairan besi. Kalau didekatkan, belum lagi minum, masih didekatkan, maka hawanya akan menghancurkan muka mereka, dagingnya hancur. Bagaimana dengan apa? Dengan perutnya, bagaimana dengan ususnya tatkala dia minum? Itu kalau minta minum. Kalau minta makan, maka akan diberikan kepada mereka buah zakum. Faqatta'a ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mereka minta makan, maka diberikan buah. Buah zakum adalah buah yang dihasilkan dari satu pohon yang hidup tepat di atas api neraka. Hidup dan berbuah dia. Sehingga orang kafir juga kala itu mengingkarinya. Bagaimana ada satu pohon yang hidup di atas api? Bagaimana pohon hidup di atas api? Tapi begitu yang Allah tentukan. Dia hidup di atas api. Jadi di api dia hidupnya, kemudian berbuah. Buahnya ini apabila dimakan, maka akan menghancurkan apa yang dilewati olehnya. Itu buah
zakum. Sampai Nabi SAW katakan, "Lau anna qatratan minaz zakum." Kalau seandainya satu tetes dari buah zakum ini dijatuhkan di atas muka bumi, la amarrat ala ahli dunya ma'isyatahum, maka semua kehidupan di atas muka bumi ini akan hancur. Satu tetes saja dijatuhkan di atas muka bumi, hancur. Enggak ada lagi nikmatnya hidup di atas muka bumi kalau satu tetes dari air zakum dijatuhkan oleh Allah di atas muka bumi. Maka dalam keadaan siksa yang berat seperti ini, mereka melihat penduduk surga yang subhanallah. Maka mereka mengatakan, an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Ya, mereka minta sedikit air atau makanan yang direzekikan oleh Allah kepada kalian untuk kami. Maka penduduk surga berkata, qalu, apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu makanan dan minuman di surga untuk orang-orang kafir. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Siapa mereka yang diharamkan nikmat surga untuk mereka? Yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Itu yang Allah haramkan untuk mereka nikmat. Jadi di dunia ini dia jadikan agama ini adalah bahan permainan. Jadi tidak serius dalam beragama, hanya bermain-main saja. Maka selalu kita ingatkan ikhwani kaum muslimin, agama ini tatkala kita anut, Islam tatkala kita anut, bukan sekedar merubah status yang ada di KTP kita. Agama ini adalah amal, agama ini adalah keyakinan, agama ini adalah ikrar dengan lisan, agama ini adalah amal perbuatan. Jadi bukan main-main. Beragama, agama Islam itu bukan main-main. Kita mesti mengamalkan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka ya tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi dunia telah menipu mereka. Falyau, maka hari ini nansahum, kami lupakan mereka, kama nasu liqa'a yaumihim hada, sebagaimana mereka lupakan hari perjumpaan mereka ini, wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi ini kaum muslimin tentang gambaran yang ada di surga dan gambaran yang ada di neraka. Jadi ashabul a'raf sekalipun awalnya tidak surga dan tidak neraka, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka masuk ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Karena menurut sebagian para ulama di tafsir, mereka adalah muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah yang tatkala ditimbang amal kebaikannya, ditimbang amal keburukannya, maka sama, tidak ada yang lebih berat. Kalau yang lebih berat keburukan, Allah berjanji Allah campakkan dia ke dalam neraka. Kalau kebaikan yang lebih berat, Allah berjanji Allah masukkan ke dalam surga. Tapi dia istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu. Timbangan kebaikan dan keburukan sama, seimbang. Nah, maka awalnya Allah tahan mereka, nanti akhirnya ada syafaat dan Allah izinkan mereka masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dalam jihadnya tidak izin dengan ayah dan ibunya. Berjihad di jalan Allah tapi tidak izin dengan ayah dan ibunya. Maka jihadnya mengharuskan dia masuk ke dalam surga, tapi durhaka kepada ibunya mengharuskan dia masuk ke dalam neraka. Tapi akhirnya nanti diberi syafaat sehingga akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan annahumal ma'al al-abadi lil khalq. Keduanya merupakan tempat kembali yang abadi untuk makhluk. Kalau tidak surga, maka neraka. Waliyadzubillah. Ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan surga disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah dan mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun."
seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka dari sesuatu yang sangat memuaskan pandangan mata mereka. Dari bidadarinya, dari hartanya, dari istananya, dari sungai-sungainya. Ini tidak, subhanallah, tidak tahu kita apa yang disiapkan Allah di mana? Di surga. Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia hanya beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di surganya Subhanahu wa taala, maka dikatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu sebagai balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Begitu juga tadi kita telah jelaskan tentang neraka yang disiapkan Allah untuk orang yang kafir kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya. Allah siapkan berbagai macam siksa, bukan satu bentuk siksa saja. Sebagaimana nikmat di surga bukan hanya satu nikmat. Maka kalau kita lihat ya bagaimana nikmat surga itu bermacam-macam nikmatnya. Ya. Bayangkan hidup di satu tempat selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada batas akhir. Dan Allah izinkan kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kesenangan apapun yang kita inginkan diizinkan oleh Allah. Karena sudah bukan lagi tempat untuk beribadah, beramal. Jadi zikir yang kita ucapkan itu hanya sebagaimana nafas yang kita keluarkan. Jadi nggak ada lagi, subhanallah, sebagaimana ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa sedih, nggak ada lagi rasa bosan. Kalau di dunia ini masih apa? Masih bosan kita. Masih bosan. Sekalipun diberikan nikmat yang terus-menerus, nikmat yang paling puncak, dunia ini tetap ada batas apa? Bosannya. Tapi di akhirat, di surga tidak. Sebaliknya orang kafir yang kalau kekal, bayangkan ikhwan, kekal abadi selama-lamanya, itu bayangkan saja. Kekal abadi. Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min ma'iz. Sampai mereka ngambil kesimpulan setelah mereka minta untuk dimatikan tidak diberi, minta untuk diringankan siksa tidak diberi, minta untuk diberikan beberapa hal tidak diberi, sampai mereka mengatakan sawa'un alaina. Mereka berkata antara satu dengan yang lain, sama saja, kita sabar atau kita mengeluh, kita enggak akan pernah keluar dari neraka ini. Mau ngeluh gimana pun, mau sedihnya gimana pun, menjeritnya gimana pun, nggak akan pernah keluar dari mana? Dari neraka, waliyadzubillah. Maka selalu dikatakan Allah itu maha penyayang, Allah tabaraka wa ta'ala maha pengampun. Tapi engkau harus ingat, siksa Allah juga keras. Kadang kita memikir, nanti kan kalau seandainya kita meninggal, Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang. Kita harus ingat juga bahwa Allah itu maha keras siksanya. Maka dikatakan oleh Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan Muhammad kepada hambaku, aku Allah adalah zat yang maha ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Sampaikan kepada mereka itu. Tapi ingat, anna adabi huwal adabul alim. Siksaku juga merupakan siksa yang sangat pedih. Itu harus kita ingat. Makanya dalam keadaan sehat walafiat seperti ini, jangan kedepankan rasa harap, tapi kedepankan rasa takut kepada Allah. Nanti kalau sudah sakarat, sudah berada di ambang kematian, kedepankan rasa harap. Berharap, ya dosa sudah banyak, sudah tua misal, sudah sakit parah misal, sudah tak bisa apa-apa misalnya. Kedepankan apa? Rahmat, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau untuk akhir zaman agak berat. Karena Nabi kita yang mulia SAW mengatakan akhir zaman adalah waktu masa paling banyak terjadi kematian tiba-tiba, kata Rasulullah. Ya, salah satu di antara tanda hari kiamat mautul fujaah. Banyaknya orang meninggal tiba-tiba. Kalau dulu masa-masa lalu di zaman Rasulullah tabi'in atau tabi'in, orang meninggal itu pakai tanda-tanda. Orang meninggal pakai tanda-tanda. Sakarat kadang 2 hari, sakit parah sekian hari, sekian minggu, kemudian meninggal. Nabi mengatakan salah satu di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, banyaknya orang mati secara tiba-tiba. Imma kecelakaan, tabrakan, atau apa? Sakit jantung, tiba-tiba tidur, bangun, pergi bekerja, tiba-tiba meninggal. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW katakan, mati dengan tiba-tiba itu merupakan rahmat bagi orang yang beriman.
Rahmat bagi orang beriman, tapi azab bagi orang kafir. Karena orang beriman siap dimanapun dia berada, dia siap mati. Walaupun mungkin berat mati, tapi siap berusaha untuk mempersiapkan diri mati. Karena dia terus berbuat baik. Kalau seandainya mati, maka dia meninggal di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang coba dibayangkan tentang nikmat surga, kemudian adab neraka. Dan tatkala kita sehat ke depan kan rasa takut kepada neraka Allah, sehingga ini yang mengekang kita dari maksiat. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beliau menyebutkan beberapa ayat yang tadi sudah kita singgung. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim neraka yang meliputi mereka, mengelilingi mereka dinding-dindingnya. Itu dinding dari neraka. Wa iyastaghithu yughath bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini kita katakan tadi, apabila mereka minta minum, maka akan diberikan kepada mereka air bagaikan cairan besi tadi, yang tatkala didekatkan belum lagi diminum, yashwil wujuh, akan menghancurkan wajah mereka. Jadi dagingnya itu rontok. Tatkala didekatkan rontok dagingnya, hancur dagingnya yang ada di mukanya. Bisa syarab, ini merupakan seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat peristirahatan. Kemudian Allah Tabaraka wa taala mengatakan mereka menyesal. Dia menyesal, mereka tidak mendapat penolong yang menyelamatkan mereka. Allah SWT bakar mereka dalam api neraka. Mereka mengatakan, baru menyesal, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai, jika seandainya dahulu waktu kehidupan dunia kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Jadi nyesal, tapi penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka sesalilah tatkala kita masih hidup, dan perbaiki. Lihat kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, lakukan. Apa yang diwajibkan Allah, lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Ini satu-satu yang harus kita lakukan. Maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, ini poin yang ketiga, yakni beriman dengan adanya surga dan neraka. Dan keduanya kekal, ya, kekal. Surga kekal dan neraka kekal. Di antara makhluk Allah yang kekal ini dua ini. Ya, secara umum kita katakan makhluk semuanya akan binasa, berakhir. Di antara makhluk yang kekal tidak akan berakhir adalah surga dan neraka. Jadi surga itu kekal, neraka kekal. Jadi siksa itu kekal, Ustaz. Iya, kekal. Dan surga dan neraka hari ini sudah ada, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penduduknya belum. Nanti setelah adanya perhitungan amal, adanya pembagian catatan, kemudian diputuskan siapa yang surga, siapa neraka, barulah kemudian diisi. Dan surga atau neraka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penduduknya. Begitu juga surga Allah Subhanahu wa taala juga akan dimasuki oleh manusia dan jin, sehingga setiap kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat khusus, istana-istana khusus, kerajaan-kerajaan khusus di mana di dalam surganya Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal yang wajib kita imani tatkala kita beriman dengan hari akhir. Kemudian setelahnya penulis akan melanjutkan pembahasan tentang di antara hal yang wajib diimani tentang iman kepada hari akhir adalah beriman dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ya, beliau akan sebutkan poin pertama, kedua, dan ketiga. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, di antara hal-hal yang wajib diimani yang tidak masuk dalam tiga hal yang telah kita bahas, ya, beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan adanya perhitungan dan balasan, beriman dengan adanya surga dan neraka. Ada di antara hal-hal yang wajib juga kita imani tentang iman kepada hari akhir yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu, seperti beriman dengan adanya fitnah kubur, ujian yang akan dilakukan oleh malaikat, yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat kepada orang yang sudah meninggal, bertanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Masih ada waktu ya? Berapa menit lagi? 1 menit lebih.
Ya, kita cukupkan saja kalau demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.